Teman-teman misdinar semua, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama mengenai tata gerak. Namun sebelum kita memulai materi kita pada kesempatan ini, marilah kita membukanya dengan doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas berkat-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami, khususnya pada kesempatan ini. Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar mengenai tata gerak. Semoga Roh Kudus-Mu senantiasa membantu kami agar kami dapat memahaminya dengan baik, sehingga boleh menjadi bekal bagi kami sebagai misdinar untuk melayani umat-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu melalui Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman misdinar, dalam perayaan Ekaristi diperlukan ekspresi. Tata gerak atau sikap tubuh seluruh jemaat dan para pelayan liturgi merupakan bentuk ekspresi dari diri manusia. Tata gerak atau sikap tubuh yang seragam merupakan simbol kebersamaan dan persatuan gereja yang sedang berdoa atau merayakan liturgi suci. Tata gerak juga memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tata gerak mau menampilkan keindahan dan kesederhanaan dalam berliturgi. Yang kedua, makna bagian perayaan dalam liturgi dipahami dengan baik dan tepat. Misalnya bagian Tuhan kasihanilah kami dengan menebahkan dada dan berlutut, kita memahami diri bahwa kita adalah orang berdosa yang memohon pengampunan kepada Tuhan. Yang ketiga, mau mengingatkan kita akan partisipasi dan keterlibatan umat dalam perayaan suci. Seperti saat berlutut, semua umat berlutut, kecuali kondisi tempat tidak memadai. Seperti dalam gereja tidak ada tempat untuk berlutut. Nah, sekarang teman-teman misdinar, kita akan mengenal tata gerak itu satu persatu. Berjalan merupakan gerak maju yang dalam liturgi gereja Katolik melambangkan perjalanan umat Allah atau umat beriman menuju surga untuk bersatu dengan Allah. Berjalan yang baik ialah berjalan dengan kepala tegak menatap ke depan dan tangan terkatup. Tangan yang terkatup bukan di perut atau di bawah perut, melainkan di depan dada. Berdiri mau mengungkapkan penghormatan, kesiapsiagaan, dan perhatian pada kehadiran Tuhan yang menentukan dan menguasai hidup kita. Berdiri juga mau mengungkapkan kegembiraan jemaat. Jemaat yang berdiri menunjukkan rasa syukur dan keakraban dengan Tuhan, serta persatuan dengan Allah. Berdiri yang baik itu tegak pada kedua kaki
dan bukan pada bersandar pada salah satu kaki. Lalu kapan saja berdiri dilakukan? Saat perarakan masuk sampai doa pembuka selesai. Khususnya Tuhan kasihanilah kami, umat berdiri apabila tidak ada tempat untuk berlutut. Kedua, pada waktu menyanyikan bait pengantar Injil dan atau haleluya. Ketiga, saat pembacaan Injil. Keempat, saat doa aku percaya atau syahadat. Kelima, selama doa umat. Lalu yang keenam, ketika pastor mengucapkan ajakan, berdoalah saudara-saudariku sekalian agar persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, tepatnya sebelum doa persiapan persembahan. Yang ketujuh, doa penutup sampai perarakan keluar. Duduk merupakan ungkapan kesiapsediaan umat untuk mendengarkan sabda Tuhan, entah melalui bacaan kitab suci atau melalui homili pastor. Duduk juga mengerahkan pada sikap tenang untuk menanti, mendengarkan, dan menghormati Tuhan yang berbicara melalui imam atau pelayan liturgi yang sedang membacakan kitab suci. Duduk yang baik dalam liturgi ialah duduk dengan lutut kaki sejajar dan jangan pernah menumpangkan salah satu kaki pada kaki yang lainnya. Duduk dilakukan saat bacaan-bacaan sebelum Injil, selama Mazmur tanggapan, selama homili, selama persiapan persembahan, dan selama saat hening setelah menyambut komuni. Gerakan menunduk kepala, membungkuk dan berlutut sama-sama mau menyampaikan penghormatan kepada Tuhan atau pemimpin dan juga mengungkapkan ketidaklayakan kita. Kita menundukkan kepala kepada imam karena imam berperan sebagai persona Kristi atau yang menghadirkan Kristus selama perayaan Ekaristi. Kepada altar kita membungkukkan badan, dan kepada sakramen Maha Kudus di tabernakel kita berlutut. Berlutut di sini dibagi menjadi dua macam, yakni berlutut di depan altar selama doa syukur agung atau berlutut saat penghormatan sakramen Maha Kudus. Tiarap sebenarnya masih satu jalur gerakan dari menunduk kepala, membungkuk, dan berlutut seperti yang telah kita bahas sebelumnya. Namun, tiarap merupakan gerakan paling total dan penuh yang mengungkapkan penghormatan kepada Allah dan sekaligus ketidaklayakan di hadapan Allah. Biasanya yang tiarap adalah pastor saat upacara Jumat Agung atau para calon imam waktu litani para kudus pada perayaan pentahbisan. Tangan terkatup mengungkapkan sikap penghormatan dan sembah sujud kepada Tuhan. Tangan terkatup merupakan gerakan yang sering dilakukan oleh misioner, khususnya ketika berjalan dan berdiri. Tangan terkatup merupakan sikap liturgi yang sopan, bagus, dan indah. Tangan terbuka mau mengungkapkan penyerahan diri kepada Tuhan, sedangkan tangan terangkat melambangkan sikap hati yang mengarah dan mengandalkan Tuhan sang sumber kekuatan. Dan tangan terentang menandakan sikap penyerahan diri yang total kepada Allah. Penumpangan tangan melambangkan pencurahan Roh Kudus, berkat, dan pengalihan tanggung jawab serta pelantikan.
Pengalihan tanggung jawab biasa kita temukan ketika pentabisan imam. Sedangkan pelantikan biasanya kita temukan ketika pelantikan para petugas gereja seperti lektor ataupun para pengurus gereja. Sedangkan ketika imam menumpangkan tangan di atas roti dan anggur dalam perayaan Ekaristi, itu melambangkan pencurahan Roh Kudus, sehingga roti dan anggur itu menjadi tubuh dan darah Kristus dalam konsekrasi. Tanda salib mengungkapkan iman kita yang mendalam kepada Allah Tritunggal, yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selain itu, tanda salib mau menyatakan persatuan kita dengan Allah Tritunggal dan menyatakan bahwa kita adalah milik Kristus dan terus akan dilindungi oleh Kristus. Tanda salib ini selalu kita lakukan ketika kita membuka atau mengawali sebuah doa, terlebih khusus dalam perayaan Ekaristi. Selain itu, tanda salib juga dapat menjadi simbol berkat, khususnya ketika diberikan kepada anak-anak setelah selesai komuni. Menembak dada dilakukan 2 kali dalam misa kudus atau dalam perayaan Ekaristi, yakni saat kita mengucapkan doa, "Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa." Ketika kita mendoakan doa itu, kita menembakkan dada, khususnya ketika kita mengatakan, "Saya berdosa, dan saya sungguh berdosa." Selain itu, menembak dada kita lakukan juga ketika kita akan menyambut komuni. Kita menyampaikan doa kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Menembak dada merupakan ungkapan penyesalan, pengakuan dosa, dan rasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita mengharapkan pengampunan Tuhan atas dosa-dosa kita. Teman-teman misioner, itulah tata gerak yang ada dalam liturgi Gereja Katolik. Sekarang, marilah kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membimbing dan melindungi kami sepanjang pembelajaran kami pada hari ini. Semoga dengan mengenal tata gerak dalam liturgi, kami semakin menghayati gerak yang kami lakukan dalam berliturgi, khususnya dalam pelayanan kami sebagai misioner. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.